harapan kita siapapun terpilih nanti bisa memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan potensi kepemudaan di Nusa Tenggara Timur. Itu juga sangat penting. Nah, hari ini selama ini kan tidak terlalu selalu diabaikan ya tentang potensi pemudaan. Potensi pemudaan, kehidupan keberlangsungan pemuda, terus kemudian sebenarnya aset. Kita ini aset yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin kita, Pak. Pemuda punya peran untuk memberikan edukasi terhadap pemilih, masyarakat, bahwa kita jauhi politik identitas, kita jauhi sikap-sikap yang berlawanan dengan rasional. Kita harus rasional sebagai pemilih yang cerdas, dan kita ya kalau rasional kan berkaitan dengan politik praktis, politik pragmatis. Artinya kita hindari money politik. Kan kembali lagi dengan saya Fatur Dopong, pimpinan redaksi Media Matalai News yang akan menemani Anda pada podcast Matalai News. Bagaimana kabar Pak Ketua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Saat ini saya bersama dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, Ketua Pemuda yang masih energik, dan yang kedua dari polarisasi pembangunan, komitmen dalam membangun Pemuda Muhammadiyah akhir-akhir ini saya lihat cukup viral, dan kemudian kemajuan dalam Pemuda Muhammadiyah juga saya lihat progresnya sangat bagus. Oleh karena itu, di beberapa kebijakan dan beberapa progres yang dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah, tentu di akhir-akhir ini sangat bersentuhan juga dengan partai politik, dengan pilkada di Nusa Tenggara Timur. Maka mungkin dari sisi ini kita mencoba untuk mengundang Ketua Pemuda Muhammadiyah membagi kita soal bagaimana membangun NTT dalam sepintas kami, dan yang kedua adalah kita berdiskusi sedikit tentang bagaimana aktivitas Pemuda Muhammadiyah pada akhir-akhir ini. Mungkin ada yang sudah kenal dengan Pak Ketua Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur. Beliau ini baru menjabat berapa tahun? 8 bulan. Berapa bulan ya? 8 bulan. Ini baru 8 bulan. Organisasinya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, luar biasa. Ini 4 tahun dalam memimpin dan 8 bulan lihat progresnya sangat luar biasa Pak Ketua. Ini bisa tidak dibagi tipsnya, ataukah memang ini sudah sumber dananya sudah aman ini biar sehingga progresnya sangat bagus ini Pak Ketua? Ya, terima kasih Pak Fatur. Jadi pada prinsipnya Pemuda Muhammadiyah itu mempunyai visi untuk bagaimana membangun kader sumber daya potensi kader yang ada di dalam tubuh perserikatan. Tapi kunci dasarnya adalah bagaimana kita membangun spirit. Jadi spirit berorganisasi itu harus kita mulai dengan benar. Spirit itu berkaitan dengan motivasi, niat, dan kemudian progresivitas. Nah, ini kan semua sudah digariskan oleh langkah-langkah pergerakan di dalam Muhammadiyah itu sendiri. Nah, berkaitan dengan perkembangan progres Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur hari ini, saya tentu saja tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dari teman-teman pengurus wilayah lainnya. Dengan membangun kolaboratif antara Pemuda Muhammadiyah dengan beberapa elemen-elemen unsur-unsur pemerintahan maupun teman-teman gerakan atau OKP lain, itu perlu kita bangun sinergisitas. Nah, itu kan menjadi modal utama kita untuk bagaimana supaya value atau kemudian itu menjadi sebuah spirit buat kita untuk membangun bargaining posisi. Membangun bargaining posisi ini dalam artian bahwa afiliasi antara Pemuda Muhammadiyah dengan teman-teman gerakan lain ini kan harus dibangun terus-menerus secara kontinu. Apalagi berbicara tentang Pemuda Muhammadiyah sudah pada dataran pergerakan praktis. Artinya minimal ada dibagi porsinya. Kalau amar ma'rufnya itu 50%, nahi mungkarnya itu 25%. Tapi kemudian ada lagi yang menjadi tolak ukur dalam pergerakan kita adalah membangun afiliasi dengan teman-teman gerakan lain yang pada dasarnya kita punya spirit yang sama untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih berkemajuan. Gitu kira-kira Pak Fatur untuk perkembangan flashback dari pergerakan Pemuda Muhammadiyah akhir-akhir ini. Tapi kalau Pemuda Muhammadiyah
saat ini dia berada di wilayah provinsi, ini kan pemuda wilayah ya. Dia sudah berapa pimpinan daerah yang sudah tersebar di Oh ya, itu berarti kita berbicara tentang infrastruktur pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur ya. Kalau berkaitan dengan infrastruktur, kita punya 16 PDPM yang aktif, dan hari ini kita lagi membangun koordinasi dengan teman-teman PDPM yang belum secara ekstensi belum ada di kabupaten-kabupaten tertentu. Nah, minus Sabu ya, yang minus Sabu Raijua yang mungkin kita agak kesulitan untuk mendapatkan akses untuk sumber daya kader yang ada di sana. Tetapi kemudian pemuda Muhammadiyah itu 16 PDPM ini sudah berjalan beberapa periode yang terus kemudian itu terus aktif di setiap kabupatennya masing-masing. Terus dia punya kokam, Pak Fatur. Jadi pemuda Muhammadiyah itu punya kokam. Kokam itu Kesatuan Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah itu pasukan pengamanan untuk kemudian itu dipakai untuk pengamanan dalam amal usaha Muhammadiyah maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perserikatan maupun ortom. Nah gitu kira-kira kalau infrastruktur ya. Kokam itu dia punya organisasi strukturnya, itu organisasi sendiri, ataukah dia juga bagian dalam internal pemuda Ya Muhammadiyah? baik, Kokam itu dia di bawah naungan pemuda Muhammadiyah. Jadi ada bagian satu bidang khusus yang namanya ketua bidang Kokam dan SAR. Nah itu di bawah payung pemuda Muhammadiyah langsung. Jadi dia terstrukturnya di dalam kepengurusan yang ada di dalam pimpinan wilayah. Di PDPM pun sama, dia punya struktur Kokam juga. Nah berkaitan dengan ekstensi Kokam itu dia agak ke militer karena memang cikal bakal embrio yang lahir Kokam itu lahir dari Kopassus yang dulu dikenal dengan RPKD. Nah itu kan menjadi bagian semangat kita untuk bagaimana menggerakkan Kokam ini dan tetap merujuk pada struktur vertikal. Ya. Jadi Kokam itu karena pada prinsip di dalam dunia kemiliteran ini kan sebenarnya lebih kepada vertikal. Jadi vertikal dia punya pimpinan dari pimpinan daerah ke pimpinan wilayah ke pimpinan pusat. Nah kalau pimpinan pusat itu penglima tinggi, kalau pimpinan wilayah itu penglima wilayah. Nah terus kemudian di tingkatan PDPM atau pimpinan daerah itu dikenal dengan BPO, Badan Pelaksana Operasi. Ya kira-kira begitu Pak Fatur. Oke baik, Pak Ketua Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur. Selain aktivitas yang kemudian saya spill soal Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, saya ingin mencoba untuk kita masuk pada wilayah yang kemudian menjadi titik fokus NTT saat ini, yaitu kita masuk pada Pilkada Nusa Tenggara Timur. Peran Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, apakah kemudian menjadi peran tentang isu-isu kepemudaan saja, ataukah isu-isu sosial saja, ataukah juga menjadi ambil bagian dalam Pilkada hari ini seperti apa? Apakah kemudian punya sikap politik Pemuda Muhammadiyah atau tidak? Jadi esensi Pemuda Muhammadiyah ya, di kalangan pemuda ya, berkaitan dengan kapasitas kita di dalam menentukan tentunya bahwa setiap orang punya sikap politik yang berbeda-beda. Setiap orang punya sikap politik yang berbeda, tetapi kemudian itu kita bisa melakukan edukasi terhadap masyarakat, terhadap teman-teman di lingkaran pemuda maupun teman-teman di lingkaran OKP lain untuk bagaimana meningkatkan rasionalitas. Dan pada dasarnya pemuda terbuka untuk melakukan dialog atau diskusi tentang siapapun yang mau maju di dalam proses pilkada. Dia terbuka dalam artian bahwa mari kita berdiskusi, mari kita berbicara tentang ketimpangan-ketimpangan di dalam kehidupan khususnya di masyarakat Nusa Tenggara Timur ya. Ada beberapa persoalan yang kemudian hari ini kita berharap supaya figur-figur yang maju di dalam konsentrasi politik Pilgub Nusa Tenggara Timur itu bisa mempunyai visi misi yang kemudian ya bagaimana ceritanya kalau misalnya Nusa Tenggara Timur itu dikenal dengan provinsi tertinggal, bahkan di urutan keempat kita dari belakang setelah Papua. Nah ini kan presentasi yang sangat luar biasa, ini kan harusnya menjadi keresahan kita bersama sebagai
sebagai pemuda, sebagai apa namanya representasi aspirasi dari masyarakat, kita perlu sampaikan. Dan itu yang harus dipikirkan oleh calon hari ini. Ketiga calon ini yang kita kenal hari ini itu kan rata-rata baru ya. Yang sebelum-sebelumnya flashback ke belakang belum pernah mengikuti kontestasi politik atau pilgub di Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Nah, rata-rata kan baru ini. Jadi kita berharap sebagai pemuda bagaimana ketiga calon ini memikirkan atau bagaimana menciptakan sistem di dalam visi misinya untuk membangun NTT yang lebih berkemajuan dong. Nah, saya tidak mau lagi NTT itu dikonotasikan dengan nanti Tuhan tolong, ya kan? Nah, ini kan sangat bagi saya perspektif yang negatif. Artinya kita menghilangkan stigma ini. Mari kita bangun sama-sama. Siapapun yang nanti terpilih di pilgub itu kan akan menjadi sebuah rujukan buat kita untuk bersama-sama membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih baik dari sistem perekonomian, sistem sosial, terus kemudian resistensi di dalam bermasyarakat ini juga perlu kita hindari. Gitu Pak Batur. Jadi ada 3 calon. Jadi bagi saya adalah sektor-sektor tentang ekonomi, keberlanjutan ekonomi dan ketimpangan sosial ke masyarakat itu yang perlu diperhatikan di dalam mengelaborasi 3 calon atau 3 kandidat yang kedepannya nanti akan bertanding ini. Gitu. Tapi kalau saya melihat itu Pak Ketua, dari ketiga calon ini kan yang pertama tidak terlepas daripada mereka juga adalah bagian dari orang-orang baru, dan yang kedua calon-calon baru yang muncul pada pilkada ini tidak terlepas dari itu mereka juga punya pengalaman dalam memimpin di pileg ya, di DPRD DPR RI. Ya. Dan ini sudah menjadi salah satu modal untuk bisa mereka melihat bahwa NTT Nusa Tenggara Timur itu banyak sekali persoalan-persoalan yang mereka selesai. Tetapi Pak, kadang dalam perjalanan mereka ini atau siapapun itu menjadi gubernur, mereka selalu melupakan apa yang menjadi titik fokus pada visi kampanye. Apa yang bisa menguatkan Pak Pemuda? Bagaimana saran dari Pemuda Muhammadiyah? Bagaimana supaya bisa memberikan penguatan terhadap mereka? Ya, jadi kita menilik sejarah proses perjalanan politik Nusa Tenggara Timur. Hari ini bisa saya katakan bahwa ruang demokrasi itu lebih terbuka lebar ya. Apa indikatornya? Indikatornya adalah kurangnya resistensi antara masing-masing pendukung. Nah, ini kan resistensinya kan kecil sekali ya. Kita lihat. Mudah-mudahan bisa sampai hasil akhir gitu. Artinya ini perlu dipertahankan, itu menjadi nilai positif. Terus yang kedua, nah ketiga calon ini kan punya track record masing-masing ya. Baik itu dari Pak Kablasi sendiri, Pak Melki sendiri maupun Pak Ansilema sendiri. Nah, mereka 3 ini kan punya track record, punya pengalaman politik dan birokrasi yang sangat mumpuni. Nah, harapan kita untuk bagaimana supaya bisa memegang teguh prinsip dan komitmen di dalam keberlanjutan. Siapapun terpilih nanti, ya minimal harapan pemuda, harapan kita semua bagaimana bisa bertahan dengan dan bisa memegang janji-janji yang sudah dikampanyekan saat-saat proses pemilu. Nah, kemarin pemuda sempat membuka ruang untuk kepada ketiga paslon untuk kita berdialog. Kita tidak, kalau politik Muhammadiyah kan jelas ya, jelas. Misalnya kita flashback berkaitan dengan Pilpres proses perjalanan Pilpres kemarin. Nah, ayahanda mereka di pimpinan pusat ini kan membuka ruang, siapapun calon presidennya bisa bertamu ke kantor PP, dan mereka semua menyediakan panggung untuk diuji ya, untuk diuji kemudian bagaimana pandangan visi misi tentang konsep kebangsaan ke depan, kehidupan Indonesia yang lebih berkemajuan. Nah, hari ini pun kita pasti merujuk ke situ. Jadi peran kita dalam sebagai pengimbang antara keberlangsungan politik dengan aspirasi masyarakat itu harus kita tentukan, harus kita pasang standar kita itu. Nah, kemudian itu kan menjadi menjadi rujukan. Mari kita berdiskusi lah.
kita berdiskusi. Ini para politisi calon paslon ini harus membuka diri, membuka diri untuk kaum muda, karena kan kita adalah tonggak estafet untuk keberlangsungan kehidupan Nusa Tenggara Timur ke depan. Dan ada beberapa aspirasi yang kita titip itu. Nah, harapan pemuda itu kan bisa membuka siapapun, baik Pak Melki, Pak Ansi, Pak Kamlasi. Nah, ini kan karena dialogis itu penting. Nah, berkaitan dengan narasi itu penting, berkaitan dengan konsep kepemimpinan itu juga penting. Penting sekali, karena terlepas itu nanti siapapun yang kita pilih secara hati nurani, terus kemudian kita terus memberikan edukasi yang rasional terhadap orang-orang atau masyarakat Nusa Tenggara Timur. Begitu Pak Fatur. Tapi kalau saya melihat itu juga di organisasi-organisasi kepemudaan, rasa apatis terhadap pilkada hari ini juga cukup tinggi ya. Artinya bahwa tidak kepedulian mereka soal pilkada itu juga masih ada. Artinya bahwa ini pilkada berjalan, ini adalah salah satu momentum yang pas bagi saya pikir ini pas bagi para aktivis agar supaya mendorong semua persoalan-persoalan atau isu-isu yang selama ini menjadi sorotan yang selalu dikritik terhadap pemerintahan aktif tentunya. Oleh karena itu mungkin bagian daripada ini pemuda saat ini berada pada posisi yang mana? Apakah kemudian mereka berada pada posisi yang berafiliasi dengan partai politik, ataukah mereka tetap berada posisi tetapi tidak apatis tetap terhadap pilkada yang ada? Ini kondisi ini yang selalu kita lihat di jadi ini menjadi kegelisahan kita. Sebenarnya kita sebagai masyarakat, sebagai kalangan pemuda, itu tidak bisa melek politik. Artinya kita tidak bisa tutup mata melihat perkembangan politik, karena politik ini menjadi unsur utama dalam perkembangan kehidupan kebangsaan. Nah, berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kan sangat penting bagi kita untuk bagaimana memasang standar untuk NTT ke depan. Nah, ini himbauan sebenarnya teman-teman aktivis yang seperti Pak Fatur jelaskan tadi berkaitan dengan teman-teman aktivis OKP lainnya. Nah, tidak bisa kita nutup mata untuk melihat. Mari kita ambil peran. Mari kita ambil peran. Mari kita membuka ruang untuk kemudian memberikan edukasi dan aspirasi. Nah, ini kita bikin komitmen apa yang kemudian bisa dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya. Nah, saya lihat kan ada beberapa sektor nih, mulai dari perekonomian. Nah, angka kemiskinan kita turun tinggi sekali ya. Terus kemudian stunting. Nah, ini kan menjadi menjadi momok buat kita yang kemudian itu hampir informasinya hampir merata bahwa NTT itu dikenal dengan stunting yang sangat tinggi. Nah, kemudian isu-isu itu yang kemudian kita terus human trafficking. Human trafficking juga menjadi isu utama kita untuk bagaimana pemimpinan kedepannya bisa mengatasi problem-problem. Jadi ketimpangan sekali. Nah, harapan kita siapapun terpilih nanti bisa memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan potensi kepemudaan di Nusa Tenggara Timur. Itu juga sangat penting. Nah, hari ini selama ini kan tidak terlalu selalu diabaikan ya tentang potensi pemudaan. Potensi pemudaan, kehidupan keberlangsungan pemuda, terus kemudian sebenarnya aset. Kita ini aset yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin kita, Pak. Nah, gitu. Terus kalau lihat pilkada hari ini, lihat dari tensi kerawanan, bagaimana Pak Ketua? Karena kerawanan ini bisa saja muncul karena ketidakpuasan terhadap hasil daripada pemilu, dan yang kedua kerawanan ini muncul karena memang fanatisme yang terlalu tinggi terhadap sosok atau dukungan yang mereka lakukan. Mungkin ada beberapa poin-poin yang setelah terjadi kerawanan itu muncul. Bisa tidak Pak Ketua bisa memberikan sebuah tips atau semacam ilustrasi seperti itu untuk bisa memberikan penguatan agar supaya pilkada tahun 2004 untuk NTT ini bisa berjalan dengan normal dan dapat melahirkan dan memilih dan menentukan siapa yang menjadi sosok Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diharapkan oleh NTT lah. Ya, jadi yang seperti saya bilang tadi ya, bahwa pilkada kali ini ruang demokrasinya lumayan baik. Nah, sejauh ini pemantauan kita bahwa berkaitan dengan resistensi yang Fatur singgung tadi, bahwa insya Allah mudah-mudahan kedepannya start ini tetap terbawa sampai hasil akhir. Kalaupun ada
ada hal-hal yang muncul yang minimalkan kita bisa maksimalkan kerja-kerja lembaga kepemiluan ya berkaitan dengan Bawaslu, KPU. Nah ini kan teman-teman di KPU dan Bawaslu juga pasti sudah punya perhatian dan langkah-langkah yang antisipatif ya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Nah ini yang kita menghimbau kepada setiap lembaga kepemiluan yang akan melakukan dipertegas dipertegas bahwa kerja-kerja kepemiluan harus dipertegas dan lurus bekerja. Kalau untuk menghindari hal-hal yang resisten seperti itu memang rentan sekali kan, sekali dalam proses kepemiluan, rentan sekali berkaitan dengan lembaga kepemiluan, baik Bawaslu maupun KPU. Hal ini Integritas perlu dijaga. Kemudian bisa memberdayakan potensi potensi infrastruktur yang ada di KPU dan Bawaslu. Kan mereka punya KPPS. Apalagi biaya pemilu ini kan tinggi sekali. Ya. Nah, kalau biaya pemilu tinggi begitu tapi tidak kerjanya maksimal kan ada juga. Ya, harus maksimal, maksimal. Ya. Yang pada ujung-ujungnya kita melahirkan pemimpin yang ada juga. Oke, baik. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Mungkin terakhir daripada pertemuan kita ini, Pak Ketua bisa memberikan closing statement dalam pertemuan kita. Ya, jadi closing statementnya bahwa pemuda punya peran untuk memberikan edukasi terhadap pemilih, masyarakat, bahwa kita jauhi politik identitas, kita jauhi sikap-sikap yang berlawanan dengan rasional. Kita harus rasional sebagai pemilih yang cerdas dan kita ya kalau rasional kan berkaitan dengan politik praktis, politik pragmatis. Artinya kita hindari money politik. Nah ini perlu kita edukasi dengan baik bahwa suara kita itu penentu untuk masa depan Nusa Tenggara Timur. Bukan dinilai dengan uang pada saat proses pelaksanaan pemilihan dan lain-lain. Nah ini yang perlu kita hindari, money politik. Nah ini berkaitan dengan integritas diri kita sebagai pemilih cerdas dan rasional. Ya mungkin itu saja Pak Fatur. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ketua sudah berbagi kita soal kepemudaan dan kedua bagaimana memberikan penguatan terhadap para pemuda agar supaya bisa menentukan sikap pada pemilu 2024 ini agar berjalan damai. Dan kemudian harus diingat pemuda bahwa semua yang ada di kolom langit ini tidak terlepas dari intervensi politik. Jadi Bapak, kalau intervensi politik, Bapak harus punya sikap politik agar bisa merubah sesuatu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.